Saudari semuanya, Shalom Alaikum. Beberapa waktu lalu saya punya pengalaman kecil di meja makan. Saya kira ini pengalaman banyak orang. Saya juga tidak hanya sekali ini mengalami, tapi beberapa kali, dan beberapa kali itu terulang. Saya kira saudara-saudari mengalaminya, yaitu apa? Makan buah, tapi kemudian ketika dipotong buahnya busuk. Nah, karena menggunakan namanya metode pengiritan, kalau udah mulai kelihatan busuk dikit, dipotong busuknya supaya nanti masih ada yang bisa dimakan, gitu kan? Ya, saya kira begitu kan, sama kan, kita menggunakan metode yang sama, namanya metode penghematan ya. Tapi begitu dipotong, oh masih busuk, potong lagi, busuk semua. Sampai pada bagian akhir busuk semua, tidak ada yang bisa dimakan buah itu. Saya kira ini pengalaman biasa yang sehari-hari kita alami. Nah, ketika busuk semua ya di piring itu ya cuma barang busuk, jadi tidak bisa dimakan, tidak bisa diapa-apakan, cuma menjadi sampah dan menjadi kotoran begitu saja. Saudara-saudari, pengalaman kecil ini yang saya alami di meja dan juga mungkin dialami oleh kita semua, itu digunakan sebagai sebuah perumpamaan dalam firman yang pertama. Tadi kalau kamu mendengarkan dengan seksama, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya mengatakan tidak ada yang berlaku jahat dan berlaku busuk. Nah, busuk menjadi manusia busuk. Sebab apa? Sebab semuanya mengenal Tuhan. Nah, perilaku manusia itu bisa busuk bagaikan, kalau pakai gambaran tadi, buah yang busuk. Buah yang busuk nggak ada gunanya, nggak bisa dimakan, nggak akan menyehatkan manusia, nggak memberi makanan kepada manusia, cuma jadi sampah, jadi kotoran. Begitulah hidup manusia yang busuk seperti buah. Maka kalau kita lompat dalam firman yang ketiga dalam Injil Matius, tadi bicara mengenai apa? Mengenai buah. Nah, ini gambaran. Jadi ini gambaran. Firman pertama dan firman ketiga memberi gambaran kepada kita, hidup manusia itu seperti buah. Kalau busuk, nggak bisa dimakan, nggak memberi manfaat. Maka firman-firman hari ini, baik yang pertama maupun yang ketiga, mengingatkan kita pada Minggu Advent yang kedua ini. Bahasa simpelnya, bahasa Jepangnya, jadilah buah yang jangan busuk, supaya bisa dimakan, memberi manfaat di tengah kehidupan manusia ini, supaya kita terhindar dari menjadi manusia busuk. Maka kalau mau diingat-ingat, apa pesan Minggu Advent yang kedua? Nanti pulang, jangan busuk, jangan busuk, jangan busuk itu. Nah, kalau mau dikatakan ayat emasnya itu seperti itu. Nanti pulang dari gereja, begitu bikin tanda salib keluar itu, dalam nama Bapa, Putra, jangan busuk. Nah gitu. Nyalain motor, jangan busuk. Di lampu merah berhenti, jangan busuk. Nah, nanti malam mungkin mau tidur, jangan busuk. Nah, kira-kira firman hari ini inti adalah seperti itu. Supaya tidak busuk bagaimana? Firman pertama memberi petunjuk kepada kita. Tidak ada yang berlaku busuk sebab, nah ini caranya supaya tidak menjadi busuk, mengenal Tuhan dengan baik. Pengenalan akan Tuhan, saudara-saudari, kalau kita kemudian diberi kata-kata mengenal Tuhan, itu cirinya apa sih? Yaitu tertanam dalam pikiran, masuk di dalam hati, terwujud dalam tindakan dan perbuatan. Itu disebut mengenal, bukan hanya tahu, oh saya tahu ada Tuhan. Loh, kalau cuma tahu itu belum mengenal. Karena kata-kata dalam Alkitab pengenalan akan Tuhan unsurnya ada 3. Tertanam di dalam pikiran, siapa itu Tuhan, bagaimana karakter Tuhan, bagaimana sifat-sifat Tuhan, lalu dirasa-rasakan masuk dalam hati, oh benar ternyata saya merasakan sifat Tuhan yang seperti itu dalam hidupku, aku mengalami Tuhan yang seperti itu, lalu terwujud di dalam tindakan perbuatan-perbuatan. Jadi mengenal Tuhan 3 langkahnya: tertanam dalam pikiran, masuk dalam hati, diolah-olah dalam hati, dan terwujud di dalam tindakan nyata kehidupan. Caranya ada 3. Mau mengenal Tuhan itu kita bisa mengenal lewat dunia, lewat hubungan dengan manusia, dan melalui wahyu ilahi. Jadi kalau disebut mengenal Tuhan, langkahnya atau tahapnya 3. Masuk pikiran, masuk dalam hati, terwujud di dalam tindakan. Caranya, nah sekarang caranya juga ada 3. Mengenal Tuhan caranya 3, melalui dunia. Supaya kita tidak menjadi busuk, dunia ini menyediakan banyak pelajaran-pelajaran. Sebutlah umpamanya, ini belum lama ini kan terjadi satu bencana yang orang menyebutnya bencana alam, padahal ternyata bencana ekologis di Sumatera. Nanti kolekte kedua hari ini khusus seluruh keuskupan akan disumbangkan untuk bencana di Sumatera. Jadi nanti kolekte kedua yang banyak, jangan lupa ya. Karena kolekte kedua hari ini khusus
seluruh keuskupan akan disumbangkan untuk bencana di Sumatera. Ini contoh. Itu ternyata bencana ekologis, bukan bencana alam biasa. Itu bencana karena keserakan alam di bawah dan seterusnya. Jadi alam kehilangan keseimbangan. Alam membusuk karena manusianya. Maka ini pelajaran kan. Jadi dengan kita mengenal Tuhan itu melalui alam. Alam kehilangan keseimbangan kalau seperti, maka jangan jadi busuk. Karena kalau busuk, alamnya membusuk, balik kepada manusia, menghancurkan hidup manusia. Contoh yang kedua. Jadi yang pertama melihat alam. Kalau mau dibuat contohnya ada banyak ya. Kamu lihat semut aja, sebenarnya semut itu kan bagian dari alam. Semut kerjasama ya gitu ya, bagus ya. Semut ngangkut gitu. Kok WKRI kok nggak selalu bisa begitu? Nah maaf untuk WKRI ya. Kok OMK kok nggak selalu bisa begitu? Maaf ya untuk OMK ya. Kok pengurus gereja kok nggak selalu bisa begitu? Maaf ya pengurus gereja ya. Para pastor kok nggak selalu bisa begitu? Maaf ya para pastor ya. Kalah sama semut. Semut kan bawa semua bekerja gitu loh. Itu melihat alam. Dari alam kita bisa mengenal Allah. Nomor dua, hubungan antar manusia. Jangan jadi busuk, sebab kalau kita melihat manusia busuk dampaknya luar biasa. Umpamanya itu ada orang nipu keluarga ini, sehingga setelah ditipu tokonya hancur, anaknya sulit sekolah. Kalau orang nipu orang lain tuh dampaknya begitu ya. Kalau orang busuk itu kehancurannya begitu. Aku jangan busuk. Nah ini belajar dari sikap-sikap manusia. Nomor tiga, belajar pengenalan akan Tuhan dari wahyu ilahi. Makanya kalau Pastor Romili jangan ngantuk, karena sebab Pastor Romili itu menyampaikan wahyu ilahi. Kalau firman Tuhan dibacakan melek gitu ya. Kalau ngantuk disangka pakai korek di sini biar nggak ngantuk matanya. Jadi wahyu ilahi, mendengarkan katekese, mendengarkan perenungan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan doa-doa imam, itulah namanya wahyu ilahi yang disampaikan. Sehingga lama-lama kita diolah, lalu kesimpulannya, kalau begitu saya tidak mau menjadi manusia busuk. Karena kalau manusia busuk kayak buah nggak bisa dimakan, nggak ada manfaat, cuma jadi kotor di piring sampah bagi kehidupan. Pesan hari ini, jangan busuk. Shalom Alaikum.